Assalamualaikum. Waalaikum. Tengah jawab. Begitu buka, boboko garing. Bu, teu masak? Allahu Akbar. Ditarikeun. Nah kadang ku bapak, oh salat keneh wae. Nempi ka puting. Sore apa salah? Tah eta salah kaprah. Ya salat, tapi ada waktunya. Da salat nu sabenerna mah sebetulnya doim, ngahiji di urang jeung Allah. Kan Allah tak aya nu nyata, aya nu teu nyata. Betul? Iya. Dan Allah yang nyata sudah mewujud, ya. Di depan kita yang perlu kita layani. Kalau kita melayani mereka, yang nyata-nyata tuh melayani Allah. Itu yang benar belajar agama. Ini saya sengaja ngomong sama kalian kan suka begitu. Asa Bang Soleh wae. Semua hal ada ruang dan waktunya terjadi. Oleh karena itu jangan suka memaksa sebuah keberuntungan. Karena kalau tidak beruntung akan menimbulkan penyesalan dan penderitaan. Betul apa tidak? Jadi semua hal ada ruang dan waktu terjadinya. Betul apa tidak? Tapi sering memaksa enggak kalian? Hayang gancang beunghar. Hayang gancang loba duit. Mun geuring hayang gancang cager. Lamun ini hayang gancang nepi. Kumaha gitu. Segala sesuatu itu ada waktu terbaiknya. Nikmati saja setiap proses. Jangan memaksa. Sok maksa teu ka Allah. Sok maksa tara. Sering pisan ya. Gitu. Padahal habis sholat suka baca doa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Naon teh? Teuing. Nu penting abdi mentos ngaos eta insyaallah soleh. Padahal artinya kalau dikupas luar biasa. Ya Allah, jika sesuatu itu tidak Engkau kehendaki untuk terjadi, sungguh aku tidak bisa memaksanya. Dan jika sesuatu itu ya Engkau menghendaki untuk terjadi, aku juga tidak bisa menahannya. Apa yang terjadi, terjadilah. Karena di semua kejadian ada kehadiranmu. Wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Yang terjadi, terjadilah. Jadi kalau orang yang sadar, yang terjadi, terjadilah. Udah. Tidak pernah meributkan yang terjadi. Terima aja pelajarannya dari yang sudah terjadi apa. Kan sesederhana itu hidup. Sederhana? Iya. Baik, teruskan dulu. Bahagia itu mudah untuk didapatkan. Kalau ingin bahagia, gimana caranya? Ya berbahagia, gitu aja. Awas ya, ini ilmu dari saya nih. Kan suka ada tuh cara mencapai kebahagiaan. 1, 2, 3, ayat 20 caranya. Baca caranya aja sudah tidak bahagia. Ada itu, coba aja kalian baca itu. Dengerin tuh ada ceramah tuh di YouTube. 20 cara mencapai kebahagiaan. Cara nage 20 pikasieun. Betul enggak? Ya, begitu dibaca teh. Begitu membaca caranya saja sudah tidak bahagia. Padahal kalau ingin bahagia, caranya cuma satu. Apa? Ya berbahagialah. Gitu aja. Ingin bahagia sekarang? Ya berbahagialah. Gitu aja caranya. Berapa caranya? Ya satu saja. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah. Gitu aja. Nggak pakai banyak cara di sini. Ini mah pengen bahagia, syaratnya ini, syaratnya. Loba syarat. Syaratnya aja sudah tidak membahagiakan. Paham ya? Kalau ingin berbahagia gimana? Berbahagialah. Camkan itu. Ketika kita meninggal dunia, tidak sesen pun yang akan kita bawa. Setuju? Setuju apa tidak? Bohong.
Semua hal yang kita kumpulkan hanya untuk ditinggalkan. Jadi mulai sekarang hindarkan diri dari sifat pelit dan mementingkan diri sendiri. Yang ini saya bahas sering, tapi dampaknya itu masih sedikit. Gitu. Ya, makanya nggak saya bahas lagi, bosan. Berikutnya, mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu merupakan sebuah siklus dalam kehidupan. Setuju? Ada nggak dalam hidup mendapatkan terus? Tidak ada. Ada nggak dalam hidup kehilangan terus? Tidak ada. Yang ada apa? Mendapatkan, kehilangan, mendapatkan, kehilangan, mendapatkan, kehilangan. Itu siklus kehidupan. Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? 3 nih. Mendapatkan terus, kehilangan terus, atau siap untuk mendapatkan, siap juga untuk kehilangan. Pilih mana? Yes. Nah, itu normal. Berarti normal. Yang pengen mendapatkan terus mah mau jauh baladna ge dukun. Kalau enggak paranormal. Betul enggak? Iya, kan sebetulnya yang dekat dengan dukun atau paranormal itu orang-orang yang ketakutan tidak mendapat. Betul enggak? Coba, kalau sudah jadi pejabat kan tidak mau turun. Hayang salilana. Padahal sudah jelas hukum alam itu naik turun, naik turun, mendapat kehilangan, mendapat kehilangan. Siapkan diri kita untuk mendapat, siapkan diri kita untuk kehilangan. Itu baru keren. Nah, begitu Bapak Ibu, maaf, mensiapkan diri untuk mendapatkan saja, stres. Allah meliputi langit dan bumi dan meliputi kita semua, setuju? Jawab dulu, setuju apa tidak? Betul nggak Allah meliputi kita? Ngomong mudah banget ya, Allah meliputi kita. Kenyataan mantep. Betul enggak? Kadang-kadang Allah yang meliputi kita tuh tidak dipercaya. Mari ngomong, Allah meliputi saya lebih dekat daripada urat nadi leher saya. Gitu. Umroh bulan depan. Artos di mana tuh? Cikeneh cenah Allah bersama saya. Dia maha kaya lebih dekat daripada urat leher saya. Umroh. Artos di mana? Bagaimana mungkin? Pasalianya. Suka nggak pasalia begitu? Sok wujudkan atau hari Allah bersama kita mah lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Allah maha pengasih, maha penyayang. Jadi pengasih, jadi penyayang. Allah maha memiliki. Berarti kita jangan ragu. Betul nggak? Allah maha kaya. Pasti kita akan dikayakan oleh Allah, dicukupkan gitu. Ya. Oke, lanjut. Kedudukan, kekayaan, kemuliaan bagaikan mekarnya bunga. Saat waktunya mekar, akan mekar juga. Jadi hindarkan diri dari keangkuhan. Setuju? Bunga kan ada saatnya mekar. Saya mau nanya dulu, kapan bunga mekar? Ya kalau sudah waktunya, gampang. Ya? Tetapi sebelum mekar, bunga diapain dulu oleh semesta? Bunga sebelum mekar diapakan dulu oleh semesta? Dibakar oleh sinar matahari. Karena dibakar oleh sinar matahari, bunga jadi mekar. Makanya bakar diri kita dengan sinar matahari rohani dalam diri kita. Semua akan mekar. Ya, oke, lanjut. Kehidupan tak akan pernah menawarkan bebas dari penderitaan. Setuju? Setuju? Kehidupan tak akan pernah menawarkan bebas dari penderitaan. Oleh karena itu berhentilah mengeluh. Suka mengeluh? Suka. Padahal sudah jelas kehidupan itu tidak pernah menawarkan kepada kita bebas dari penderitaan. Makanya ngaji di saya di sini ya. Pernah nggak dapat jaminan dari saya, siapa yang ngaji bersama saya akan bebas dari penderitaan. Pernah nggak saya bicara begitu? Yang saya lakukan apa?
Justru saya tekankan Bapak Ibu, tidak akan pernah lepas Bapak Ibu dari penderitaan. Gitu ngaji di sini. Oleh karena itu siap-siap. Betul nggak ngaji di sini gitu? Udah, jangan mengeluh makanya. Ada nggak pengajian yang barang siapa begini, bakakan begitu, ada nggak? Bohong, bohong. Maneh nage menderita. Orang yang berjudi tak akan pernah mendapatkan hasil yang baik. Setuju? Tahu judi? Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Makanya coba, ya, yang pasti-pasti aja hidup itu. Jadi janganlah masa depan kita dipermainkan dengan berjudi. Saling membalas dendam membuat masalah tak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, hindarkan diri dari sikap permusuhan. Setuju? Ya, tong sarwana. Segala kesalahpahaman akhirnya akan jernih juga ketika sudah menemukan ruang dan waktu terbaiknya. Oleh karena itu, hindarkan diri dari perdebatan. Nih, saya kasih tahu. Kalau orang hari ini belum mengerti, jangan dipaksakan. Biarkan aja. Nanti ada ruang dan waktunya kok, pasti dia ngerti juga. Nah, kita itu sering ingin memaksa orang lain harus mengerti sekarang. Jangan, setiap orang itu punya ruang dan waktu ya untuk menemukan kejernihan. Tidak ada seorang pun dalam kehidupan ini akan bebas dari masalah. Setuju? Setuju? Oleh karena itu, jangan pernah saling menyalahkan. Dia tidak akan bebas. Menipu orang adalah petaka. Memaklumi orang adalah berkah. Pernah punya pengalaman? Pernah punya pengalaman? Memaklumi orang itu berkah. Tapi menipu orang sih itu petaka. Saya yakin kita nggak pernah menipu orang. Tetapi ditipu orang kita maklum. Dan itu jadi berkah. Nah, pemahaman untuk bisa memaklumi itu mahal. Oleh karena itu berusaha untuk saling memaklumi agar selalu mendapatkan berkah. Jadi kalau ingin banyak berkah dalam hidup, belajar saling memaklumi, jangan saling menyalahkan. Sekali ajal menjemput, maka segalanya akan berakhir. Setuju? Oleh karena itu janganlah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk berbuat baik. Oke? Terima kasih. Jadi hari ini saya sudah menyampaikan pesan-pesan yang sangat keren. Semoga pesan-pesan ini ditangkap sekaligus kita bisa diberi kemampuan untuk menjalankan semuanya. Ya, terima kasih. Gampang. Tetapi membangunkan orang yang merasa seakan-akan sudah bangun. Padahal dia masih tidur. Dia tidak tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sok tahu. Kalau ngomong seperti orang yang tahu, padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tak sasaran kita itu. Kelihatan sibuk dari pagi sampai sore, tapi sare. Apa yang tertidur? Kesadarannya. Makan gak sadar, jalan gak sadar, ngomong gak sadar, mikir gak sadar. Hanya menyadari napas saja yang ada di dalam dirinya. Sebagai sang jantung semesta yang memberikan kehidupan pada dirinya. Itu saja tidak disadari. Sibuk saja dalam proses mengejar dan terus mengejar. Diburu oleh waktu. Makanya mereka yang terus hidupnya diburu oleh waktu akan dilindas oleh roda zaman. Terus saja dilanda rasa tidak puas dalam hidupnya. Tidak pernah bersyukur. Kerjanya cuma meminta dan meminta. Dan orang yang masih meminta dan terus meminta itu tanda bahwa dirinya belum merasa diberi. Cuman karena memintanya habis sholat kan kelihatan soleh. Namanya doa. Bisa berjam-jam tuh kalian kalau minta sama Allah. Dikiranya doa itu adalah permintaan. Padahal doa itu adalah ajakan, undangan. Allah itu hanya perlu diundang saja. Nikmati, syukuri kehadirannya. Kehadirannya saja sudah cukup membuat proses penciptaan terjadi.
Kehadirannya sudah cukup membuat yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Cukup kehadirannya saja. Itulah. Yang keempat, nyaangan kanu poeken. Menerangi orang yang kegelapan.